Joy Pelufesi mengaku tidak sabar jelang kembali perkuat timnas Indonesia menghadapi Cina dan juga Jepang. Tidak ada toleransi lagi, pelatih Cina panik jelang hadapi timnas Indonesia di GBK. Patrick Kluivert kantongi 30 pemain setelah dirinya dan jajarannya tiba di tanah air jelang pemusatan latihan. Emil Audero berpotensi gagal debut di GBK saat menghadapi Cina. Cyrus Margono bisa jadi solusi. Buat fans timnas Indonesia bahagia, Kevin Dix beri kabar baik jelang tesis skuad Garuda di Bali. Bersiap berangkat ke tanah air, Justin Hubner tiba-tiba buat pernyataan mengejutkan ini soal masa depannya. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Menatap dua pertandingan ini, Joy Pelufesi mengaku sangat tidak sabar untuk menantikan laga tersebut. Melakoni debutnya pada bulan Maret lalu, Joy Pelufesi mengaku tidak sabar untuk kembali merasakan euforia pendukung timnas Indonesia, di mana diketahui pemain Lomel SK itu mencatatkan penampilan pertamanya untuk skuad Garuda ketika meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain, dan kini dia menegaskan siap untuk bertarung di laga berikutnya, yakni melawan Cina dan juga Jepang. Saya sangat menantikan kedua pertandingan ini karena keduanya sangat penting. Keduanya merupakan pertandingan besar. Jepang sudah lolos ke Piala Dunia, jadi itu bukan pertandingan yang mudah. Namun, menurut saya, ini tentang keyakinan. Itulah yang kami tunjukkan saat melawan Bahrain setelah kalah dari Australia. Itulah juga kualitas tim yang tidak akan menurun setelah kalah, seperti yang saya lihat dalam 2 pekan itu. Kami akan menghadapi Cina di kandang sendiri. Itu adalah pertandingan pertama. Itu juga akan menjadi pertandingan yang sangat penting karena mereka berada di bawah kami, tetapi mereka sangat dekat dengan selisih 3 poin. Bagi mereka, ini juga seperti pertandingan besar dan masih ada peluang untuk menjadi yang ketiga atau keempat dalam klasemen. Jadi, kedua pertandingan itu sangat besar dan sangat serius, dan kedua tim memiliki banyak kualitas, terutama Jepang karena mereka sudah lolos. Tetapi Cina juga bukan pertandingan yang mudah. Jadi kami perlu mempersiapkan diri dengan sangat baik, dan itulah yang akan kami lakukan. Jadi mari kita buat pertandingan yang bagus lagi di Jakarta, ungkap Pelufesi. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, sedang berada dalam tekanan yang cukup tinggi. Sejauh ini penampilan tim Dragons pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang jauh dari kata memuaskan. Hingga pertandingan ke-8, timnas Cina masih menduduki posisi juru kunci klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan torehan 6 poin. Atas hasil kurang memuaskan tersebut, Branko Ivankovic diwajibkan membawa Cina meraih kemenangan saat bertandang ke Jakarta. Dilaporkan media Cina yaitu Sohu, jika Branko Ivankovic gagal meraih kemenangan, maka dirinya dipastikan dipecat dari kursi kepelatihan. Jika Ivankovic ingin mendapatkan dukungan lebih banyak lagi, misalnya terhindar dari krisis pemecatan, ia harus membawa timnas Cina melaju ke putaran keempat, serta membuktikan kemampuannya sebagai pelatih dan kekuatan tim lewat tindakan yang nyata, tulis laporan media Cina tersebut. Pelatih kepala tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, telah tiba di Jakarta untuk memimpin persiapan jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang. Kepastian kedatangan Kluivert diumumkan langsung oleh sang pelatih melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, legenda sepak bola asal Belanda itu menyatakan kegembiraannya bisa kembali ke tanah air. Dengan kehadiran Kluivert, jajaran pelatih timnas Indonesia kini hampir lengkap. 2 asistennya, Denny Lanjat dan Alex Pastor, sebelumnya juga sudah mendaratkan kakinya di Indonesia. Persiapan intensif akan dimulai dengan pemusatan latihan yang dijadwalkan berlangsung di Bali mulai 26 Mei 2025. Nama-nama pemain yang akan dipanggil mengikuti TC akan segera diumumkan oleh Kluivert dalam beberapa hari ke depan. Melihat pemanggilan di bulan Maret, nampaknya Patrick Kluivert sendiri sudah mengantongi 30 pemain untuk dibawa ke pemusatan latihan. Salah satu pemain terbaru yang mungkin akan bergabung adalah Elkan Bagot, di mana dia diketahui sudah tiba di Bali sejak beberapa hari yang lalu.
Kemudian, beberapa pemain andalan yang sudah pasti akan dipanggil adalah JIJS, Matt Silgers, Tom Haye, Eliano Reinders, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, dan Rizky Ridho. Dengan waktu persiapan yang terbatas, kedatangan lebih awal Patrick Kluivert dan tim pelatih diharapkan dapat memaksimalkan performa tim nasional Indonesia. Patrick Kluivert yang merupakan pelatih tim nasional Indonesia akan memanggil salah satu kiper keturunan untuk menggantikan posisi Martin Paes saat menghadapi Cina mendatang. Ya, timnas Indonesia saat ini tengah terancam krisis kiper dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Martin Paes yang selalu menjadi kiper andalan tim nasional Indonesia saat ini akan absen pada saat timnas Indonesia melawan Cina karena mendapatkan hukuman akumulasi kartu. Oleh karena itu, Emil Audero digadang-gadang akan menggantikan posisi dari Martin Paes. Akan tetapi untuk saat ini Emil terancam telat bergabung bersama timnas Indonesia karena masih harus menjalani sebuah pertandingan di playoff promosi. Palermo yang merupakan klub yang dihuni Emil Audero baru akan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 2 Juni 2025 mendatang. Dengan begitu, Emil dipastikan telat bergabung dengan skuad Garuda. Apabila dalam hal ini terjadi, maka pelatih timnas Indonesia bisa memanggil kiper keturunan yang saat ini tengah bersinar di Liga Kosovo, yaitu Chairus Margono. Chairus Margono saat ini tengah mempunyai performa yang mulai membaik sehingga pada saat ini mempunyai kesempatan untuk berseragam timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Selain Chairus Margono, terdapat juga beberapa kiper timnas Indonesia seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Menjelang pertandingan penting menghadapi timnas Cina, timnas Indonesia menerima sedikit angin segar. Hal ini lantaran bek andalan mereka, yakni Kevin Dix, dikabarkan menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cederanya. Ini menjadi sinyal penting bagi pelatih Patrick Kluivert yang tengah menyiapkan komposisi terbaik untuk menghadapi dua laga berat pada Juni mendatang. Kevin Dix diketahui mengalami cedera hamstring sejak pertengahan April 2025. Cedera tersebut membuatnya harus menepi dari lapangan dan menunda keterlibatannya bersama klub maupun tim nasional. Menurut data dari laman Transfermarkt, pemain berusia 28 tahun itu diperkirakan baru akan pulih sepenuhnya pada akhir Juni 2025. Namun harapan kembali terbuka setelah pelatih FC Copenhagen, Jakob Næstrup, memberikan update positif mengenai kondisi terkini sang pemain. Dalam wawancara terbarunya, Næstrup mengungkapkan bahwa peluang Kevin Dix untuk kembali bermain sebelum musim kompetisi 2024-2025 berakhir masih terbuka. Indikasi ini mengarah pada kemungkinan bahwa Kevin Dix bisa tampil lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Kami melakukan segalanya yang kami bisa untuk mendapatkan Kevin Dix kembali dan melihat apakah dia dapat memainkan peran musim ini. Apakah itu minggu depan, final piala atau tidak sama sekali, saya tidak bisa katakan. Tetapi apa yang kami lakukan, apa yang kami bisa untuk menyiapkan dia agar siap bermain, ungkap Jakob Næstrup. Saat ini, pemain keturunan Indonesia tersebut sudah memulai latihan mandiri sebagai bagian dari proses pemulihan. Langkah ini tentu menjadi pertanda bahwa ia ingin segera kembali ke kondisi prima demi bisa membela klub dan negaranya. Ya, kehadiran Kevin Dix memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia, mengingat kualitasnya sebagai bek tangguh dan kemampuannya dalam membaca permainan lawan bisa menjadi aset penting saat menghadapi Cina dan Jepang. Sebagai bagian dari skuad Garuda, Kevin Dix telah menjadi salah satu pemain yang diandalkan di lini pertahanan. Pengalamannya bermain di Eropa, terutama bersama FC Copenhagen yang berlaga di level kompetitif, memberi nilai lebih bagi struktur pertahanan tim nasional Indonesia. Jelang keberangkatannya ke tanah air untuk bergabung dengan skuad Garuda, Justin Hubner tiba-tiba membuat pernyataan mengejutkan mengenai masa depannya di klub. Seperti yang diketahui, Justin Hubner saat ini merupakan pemain Wolverhampton Wanderers. Namun, sejak bergabung pada 2020, bek berusia 21 tahun itu belum pernah bermain di tim utama Wolverhampton. Dia lebih banyak bermain untuk tim U18, U21, dan U23. Bahkan saat memperkuat tim U21 dan U23 Wolves, dia dipercaya sebagai kapten tim. Hubner juga sempat dipinjamkan ke klub Jepang, Cerezo Osaka, untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Tapi nyatanya di klub itu dia juga hanya mencatatkan 8 penampilan saja.
Meski saat ini sudah mulai sering terlihat berlatih dengan tim utama Wolves, namun tampaknya itu tidak membuatnya mendapatkan kesempatan bermain di sisa musim ini. Hingga akhirnya dia pun memberikan informasi bakal meninggalkan klub tersebut. Kontraknya di Wolves juga akan berakhir pada 30 Juni 2025. Saya akan meninggalkan klub dalam waktu dekat. Begitulah informasi yang disampaikan Justin Hubner. Di sisi lain, Justin Hubner tampaknya bakal menjadi salah satu pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert. Jasa Hubner memang sangat dibutuhkan untuk mengawal lini pertahanan tim merah putih. Namun sebelum berangkat ke Indonesia, Hubner nampaknya akan menikmati waktu libur bersama keluarganya terlebih dahulu.